Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan suaranya. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah datang ke rumah-Mu. Kerinduan kami adalah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Senantiasa kami bersyukur selama 1 minggu dalam perjalanan hidup kami. Engkau telah melindungi kami. Engkau mengaruniakan kami dengan kesehatan dan kekuatan tubuh. Bahkan Tuhan limpahi kami dengan damai sejahtera setiap hari. Saatnya kerinduan kami ingin berjumpa secara pribadi di dalam hadirat-Mu. Biarlah kami boleh menaikkan puji-pujian kepadamu ya Bapa. Senantiasa pada pagi hari ini, semua anak-anak-Mu yang boleh datang hari ini memiliki kerinduan yang sama. Semua kami ingin Tuhan juga boleh mengucap syukur kepadamu. Bapa, kami juga ingin sama-sama mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Engkau utus hamba-Mu yang saat ini Tuhan memberitakan firman Tuhan masih dalam perjalanan. Tibakan di dalam rumah ini ya Tuhan, agar kami bersama-sama boleh beribadah. Bapa, Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang bertugas melayani pada hari ini. Baik itu pemimpin pujian, para singer, tim pemain musik, penari tamborin, juga tim multimedia, penerima tamu dan kolektan. Kiranya mereka ya Tuhan senantiasa boleh Kau pakai menjadi alat bagian pelayanan di tempat ini. Juga dengan guru-guru sekolah minggu, kami bersyukur Tuhan kerinduan daripada mereka Tuhan mengajarkan sabda-Mu kepada anak-anak kami. Itulah Tuhan yang kami harapkan, anak-anak kami boleh bertumbuh tidak hanya secara jasmani, tetapi kehidupan rohani mengenal akan sabda-Mu terus boleh juga bertumbuh. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan memulai ibadah raya ini. Setiap alat-alat musik yang boleh kami pakai, Engkau boleh permuliakan. Begitu juga ruangan ini Tuhan, sucikan, bahkan kami konsentrasikan. Kami tidak teralihkan oleh gangguan apapun, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita saat memuji nama-Mu. Saatnya kami memulai ibadah ini, sertailah kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita memuji memuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini kita angkat pujian kepada Tuhan. Selalu bersama-Mu Tuhan, karena hanya Kau Tuhan tempat perlindungan kami. Mari kita dengan sepenuh hati angkat pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mempersiapkan hati kita menikmati ibadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita yang hendak menjamah, mengurapi setiap kita Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan bersama-sama. Ya Yesus. Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur
kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Katakan sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Engkau Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bersama kami. Menaikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah memuji Engkau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari terus angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah perlindungan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu yang tak pernah jauh dari hidup kami, yang selalu melekat hadir dan kami boleh merasakan itu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Sekarang dan sampai selamanya Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Hari-hari yang boleh kita lalui hingga pada saat ini, kita boleh ada di rumah Tuhan, menikmati indahnya bersekutu bersama-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya.
kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku berjalan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan, Kau kuatkan aku berjalan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Dan kami terus memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak menerima pujian kami. Bertata Tuhan atas pujian kami ini. Bila pujian kami ini menjadi rupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala bentuk kuasa-kuasa yang intervensi merusak fokus dan konsentrasi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami satukan hati kami, mau usir dan patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai segenap ruangan ini Tuhan. Segenap hati kami, seluruh hidup kami. Kami mau serahkan sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan bersukacita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Tak akan pernah aku ragu akan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjayaku selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bersama katakan pujian ini kepada Tuhan. Tak akan pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjayaku selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tuhan yang benar, Kau gunung batu kami Tuhan, kota benteng kami. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Katakan bersama-sama, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang menjadi benteng kehidupan kami Tuhan. Haleluya.
bersama-sama walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita, amin. Masih ada sukacita, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bersukacita. Coba angkat tangan Bapak Ibu yang bersukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan. Kalau kita masih bersukacita, mari kita angkat sekali lagi pujian kepada Tuhan. Mari katakan, Dia adalah Raja kita. Kita terus bersyukur dan membawa pujian bagi Tuhan pada pagi hari ini. Oh, haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita, dengan ekspresi yang penuh dengan sukacita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebenaran-Mu Tuhan, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau perisai dalam kehidupan kami Bapa. Saat badai menerpa kami, janji-Mu di dalam kami yang memulihkan jiwa kami. Demikianlah Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalam kami Tuhan. Janji-Mu di dalamku. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri sekali lagi kepada Tuhan. Katakan bersama-sama. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu karena Yesus menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini kami boleh hadir di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan di tengah badai sekalipun Engkau ada di sana bersama dengan kami. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan padamu. Biarlah itu menjadi
perkataan iman kami Tuhan padamu, bahwa di dalam Engkau, bersama Engkau kami masih mau terus bertahan. Sekarang Tuhan berfirmanlah pada kami, baik pada kami yang berbicara maupun kami yang mendengar. Dan setiap apa yang diucapkan hamba-Mu sungguh-sungguh berasal dari Engkau, bukan dari persiapan seorang manusia, bukan dari pikiran hamba-Mu ini, tapi sungguh berasal dari Engkau. Dan itu boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur kami. Mari Tuhan, setiap kesalahan dosa kami Kau ampuni, dan setiap kuasa yang mencoba mencuri firman-Mu, kami usir di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, dan amin. Jangan duduk dulu, sapa kiri kanannya, halo. Kalau gitu baru boleh duduk. Enak kan? Thank you buat tim Praise and Worship yang sudah menyanyikan lagu-lagu yang semuanya bernuansakan iman. Rasanya sebetulnya saya nggak perlu bawain firman itu, karena sudah cukup tadi. Nah, pagi ini kita akan membawakan sebuah tema yang klasik, tapi juga udah nih ya, mungkin agak berat buat kita. Ya, iman dalam wujud nyata. Ya, iman dalam wujud nyata, kita akan membaca dari dua bagian Alkitab. Yang pertama di Perjanjian Lama, 1 Samuel, dan yang kedua di Perjanjian Baru, 2 Korintus. Dua-duanya kita rasanya sudah sangat tahu isinya. Ini ke mana ini ya? Gini ya. Ke atas atau ke bawah ya? Enggak, maksudnya penghidupannya atas atau bawah? Oh ini. Nah, udah. Alhamdulillah. Pertama yang 1 Samuel ya. Berkatalah Daud pada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lalu Daud mengambil tongkatnya, kita loncat ini di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat, menghampiri Daud, dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merah dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin berkata pada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata pada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Lihat di balik kata-katanya Goliat tadi, sekarang Daud yang ngomong sama Goliat, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Terakhir di Perjanjian Baru, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Gary adalah seseorang yang kalau jalan mempunyai masalah keseimbangan. Goyang dan kadang gampang jatuh. Karena itu dokternya menyarankan dia untuk menjalani fisioterapi. Tetapi dalam fisioterapi itu Gary tetap bermasalah sampai akhirnya fisioterapisnya ini agak jengkel dan akhirnya bilang begini, Pak Gary, Anda ini terlalu mempercayai apa yang dapat Anda lihat. Meski itu salah. Anda itu hanya bergantung kepada indera mata Anda. Sehingga Anda gampang jatuh kalau jalan, Anda nggak seimbang. Anda kurang bergantung pada sistem indrawi Anda yang lain. Yang sebetulnya bisa Anda rasakan dari telapak kakinya, juga sinyal yang diberikan pada telinga, atau mata panca indera yang lain. Padahal semua itu
tetap bisa membantu Anda supaya seimbang dalam berjalan. Frase atau ungkapan terlalu mempercayai apa yang Anda lihat, you are trusting too much in what you see even when it's wrong. Anda terlalu mempercayai apa yang Anda lihat meski itu salah, ya. Mengingatkan saya pada ayat tadi yang kita baca terakhir, 2 Korintus 5 ayat 7. Kita hidup bukan berdasarkan penglihatan, tetapi berdasar iman. Ya, seharusnya itu. Tapi seringkali dalam hidup kita, seperti Gary, you are trusting too much in what you see even when it's wrong. So, walaupun saya tahu apa yang dimaksud tema ini adalah bagaimana mewujudkan iman dalam kehidupan nyata kita, tapi kalau kita mainkan kata-kata maksudnya kan gimana supaya kita tuh iman kita terwujud dalam kehidupan nyata kita. Tapi kalau kita mau sedikit permainan kata-kata, iman itu pada prinsipnya memang bukan bertumpu pada sesuatu yang nyata, yang bisa kita lihat. Enggak sama sekali. Apalagi kitab Ibrani pasal 11, daftar pahlawan iman, diawali dengan kata-kata ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita enggak lihat loh. Jadi iman tidak berdasar pada sesuatu yang kita lihat, yang nyata. Ya, itu pertama. Ungkapan tadi, frase tadi juga mengingatkan saya akan kisah Daud yang tadi kita baca, gembala muda yang pertarungannya melawan Goliat, raksasa begitu besar. Selama 40 hari Goliat ini, kesatria Filistin ini nantang tentara Israel untuk mengajukan satu orang aja untuk melawan dirinya. Siapa yang menang, dia yang berkuasa. Buat saya, wajar apa yang dilihat oleh tentara Israel. Kenapa? Karena mereka melihat Goliat. Goliat itu tingginya kira-kira 3 meter. Lebih tinggi dari kita semua. Bayangkan 3 meter, bawa lembing, bawa tombak, sampai nggak bisa bawa perisainya. Yang bawa perisainya itu orang lain loh. Sampean tadi dibaca kan? Di depannya ada prajurit yang bawain perisai. Saking tingginya, saking gedenya. Wajar saja kalau orang Israel takut. Gak ada yang aneh. Kita pun kalau ketemu sama Goliat kita juga takut kok. Gak berani. Tetapi ini bedanya. Ketika kemudian Daud muda yang datang ke pertempuran bukan untuk bertarung lawan Goliat. Sebetulnya dia datang untuk bawain bekal buat kakak-kakaknya disuruh bapaknya. Ketika dia melihat itu, apakah dia lihat Goliat? Dia juga lihat Goliat. Berapa meter yang dia lihat? 3 meter yang sama. Persis sama yang dilihat oleh orang Israel. But he saw beyond that. Dia melihat sesuatu lebih dari itu. Dia lihat Tuhannya. Dia lihat Allahnya yang lebih besar daripada Goliat yang besar itu. So, walaupun dia masih muda, Daud ini berkata, satu kepada Saul, satu pada Goliat. Kepada Saul dia bilang, tadi kita udah baca, jangan seorang jadi tawar hati karena aku yang akan maju lawan Goliat. Bayangin, masih muda, masih kecil, dikatakan masih kemerah-merahan wajahnya menghadapi Goliat yang 3 meter, tentara yang begitu berpengalaman. Tapi dia bilang, aku. Kenapa? He saw beyond Goliath. Yang kedua dia ngomong sama Goliat yang tadi saya bilang dibalik. Pertama kan Goliat yang ngomong sama Daud, aku akan jadikan kamu dan tentara Israel tuh makanan buat burung-burung. Dia balik itu. Dan dia menutup dengan kata-kata ini. Di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dan itu yang dilakukan bukan? Goliat kalah bukan? Goliat mati bukan? Ya kan? Berapa batu yang diperlukan oleh Daud untuk bunuh Goliat? Kok tegang semua sih? Kalau lihat saya kayak apa gitu loh. Berapa batu yang dibutuhkan oleh Daud untuk mengalahkan Goliat? Hah? Loh, ini nggak ada guru sekolah minggu nih. Berapa? Ada ibu yang bilang 1, benar 1. 1 atau 5? Pak, kita adain guru sekolah minggu dulu ya Pak ya.
Daud ngambil berapa? 5. Yang dipakai cuma 1. Not even 5. Cuma 1. Karena kenapa? He saw beyond Goliath. Dia lihat Tuhannya. Dan perhatikan, ketika dia ngambil, itu batu-batunya 5-5-nya dibilang yang licin-licin loh. Seharusnya kalau licin kena sini, belum tentu langsung itu loh ya. Karena itu dia pakai 5. Tapi di tangan Daud yang bersama dengan Tuhan, batu yang licin itu nancep ke dahinya Goliat. Mati Goliat. Cuma perlu 1. Enggak perlu yang lain. Nah cerita seperti ini kita udah tahu. Daud dan Goliat. Bahkan sudah mungkin sering dikotbahin. Sejak sekolah minggu kita udah tahu. Ya. Dan dengan tema yang diberikan iman dalam wujudnya nyata pun kita tahu kira-kira kemana. Apalagi tadi puji-pujian ngomong gitu terus. Artinya kita harus punya iman yang kuat, bukan? Kira-kira seperti itu, bukan? Dan Alkitab juga banyak menceritakan tokoh-tokoh Alkitab yang punya iman yang luar biasa. Ini Yusuf. Setelah berpuluhan tahun di Mesir jadi budak, akhirnya jadi dengan iman yang luar biasa jadi penguasa Mesir. Musa, ya, setelah bunuh orang pergi ke Midian, balik ke Mesir, dia bisa bikin 10 mujizat, kemudian bawa orang Israel menembus laut merah, mana dan burung bisa ngasih makan orang Israel, dan kemudian ketuk batu air keluar. Luar biasa, bukan? Ya. Ini siapa ini? Bentar. Siapa itu? Itu Yosua, penggantinya Musa. Ketika di tanah Kanaan, dia mau masuk tanah Kanaan, dia lihat bagus dan dia taklukkan tanah Kanaan itu. Ini siapa lagi? Sadrah, Mesah, Abednego, kisah yang luar biasa. Ya, di tengah api mereka nggak kebakar sedikit pun, dan juga temannya Daniel, ya, di gua singa. Nggak ada yang mau makan dia, bahkan ketika musuhnya taruh aja, belum nyampe aja udah dimakan. Ini tokoh-tokoh iman yang luar biasa, yang kita sudah belajar. Belum lagi yang di Perjanjian Baru. Pertanyaannya, kita sudah tahu cerita ini semua. Gampang nggak sih kita punya iman seperti mereka? Ketika masalah datang bertubi-tubi, masalah kesehatan, kayak Pak Walman. Ketika kita punya masalah keuangan di PHK, gak dapat kerjaan. Ketika keluarga kita berantakan, gak selesai-selesai masalahnya. Gampang gak kayak mereka punya iman seperti itu? Yang angkat tangan, yang bilang gampang, saya gak berani. Saya terus terang aja gak berani. Gak gampang, gak mudah. Mewujudkan iman dalam tindakan, dalam hidup nyata kita itu enggak gampang. Benar? Jadi walaupun kita tadi nyanyi begitu luar biasa, baik dari praise maupun worship-nya menyatakan, ku kan bertahan di tengah badai, sungguhan nih. Ntar ada badai sungguhan loh dalam hidup kita. Mau? Kalau bisa enggak Tuhan, ya kan? So hari ini saya mau kasih tahu ada 3 hal yang membuat kita itu seringkali tanda kutip gagal mewujudkan iman kita dalam kehidupan nyata. Saya dapat ini dari John Piper, salah satu penulis kesukaan saya. Ada 3 hal yang membuat kita tuh ini musuh iman. Yang pertama adalah ketakutan, yang kedua adalah kurang berserah, dan yang ketiga adalah kekhawatiran. Kita bahas satu-satu, setelah itu kita nanti cara bagusnya gimana. Yang pertama, kenapa susah itu dalam iman? Yang pertama, kita punya ketakutan yang luar biasa dalam hidup. Kenapa? Karena yang saya sebut kita punya mountainous problem. Masalah yang begitu besarnya, begitu gedenya, persis kayak Goliat, yang kayak gunung. Kita ini cenderung selalu membesar-besarkan masalah kita, dan kemudian merasa ketakutan dan gemetar. Apa benar masalah ini bisa selesai? Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang susah, kita mungkin mikir, ini orang bisa berubah enggak ya? Kalau kemudian kita punya masalah keluarga, pernikahan, kita pikir, ini bisa selesai enggak ya?
Kalau kita punya masalah kesehatan, aku sembuh enggak ya? Kalau kita punya masalah keuangan, kira-kira membaik enggak keuanganku? Teratasi enggak? Dan kita cenderung jadi orang yang pesimis dan seringkali angkat tangan. Kita jadi ketakutan menghadapi hidup kita. Dan seperti kata John Piper, itu adalah musuh iman. Sama saja kita tidak beriman. Kenapa? Karena kita percaya masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Ya bukan? Ketika kita takut, itu sama saja kita anggap masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Sekali lagi, walaupun kita mendapatkan kesaksian yang luar biasa dari banyak orang seiman kita, kita berdoa sungguh-sungguh dan mungkin berpuasa sama Tuhan, kita minta dukungan doa dari banyak orang, atau dengan kata-kata motivasi, jangan katakan pada masalahmu betapa besar Tuhanmu, tapi katakan pada masalahmu bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah. Toh kita seringkali takut dalam hidup ini, bukan? Begitu masalah datang kita langsung ketakutan. Apa ya? Masalahku ini bisa selesai atau enggak? Apa sungguhan Tuhan bisa nolong aku? Apa sungguhan Tuhan mau nolong aku? Dan kita seperti gagal hidup dengan iman. Ini ada satu orang, namanya pendeta Salmon Girsang, dia di Bali. Ketika saya baca itunya, nanti tolong siapin video yang pertama ya. Saya juga mikir, ini punya anak, umurnya udah gede, dia kena schizophrenia 21 bulan, hampir 2 tahun. Tahu schizophrenia enggak? Schizophrenia yang halu gitu loh, halusinasi. Ya, tiba-tiba dia mikir ada orang yang ngomong sama dia. Atau dia merasa di depan tuh ada orang sedang nyegat dia. Mohon maaf nih, kayak orang gila. Enggak gila, tapi kayak orang gila. Selama 21 bulan, anaknya seperti itu. Dan sudah gede loh, ini anak bukan anak kecil ini. Bisa bayangkan gimana rasanya punya anak seperti ini. Bagi Pak Salmon Girsang ini sebuah masalah yang gede banget seperti gunung. Dia sampai berpuasa 180 hari berpuasa. Saya belum pernah sih puasa 180 hari. Sembuh? Enggak langsung. Setelah puasa 180 hari, anaknya juga enggak sembuh. Sampai pada satu waktu tiba-tiba anaknya mimpi, Tuhan Yesus ngomong sama dia, kamu sembuh. Mimpi loh anaknya. Terus besoknya dia ngomong sama papanya, Pak aku sembuh kata Tuhan. Dan anaknya sembuh sungguhan. Sekarang sudah nikah, sudah punya anak. Ini kesaksiannya, tolong videonya ya. Nama saya Fian Girsang. Dulu tahun 2008 saya pernah terkena skizofrenia selama 21 bulan. Dan dokter mengatakan penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Tetapi papi saya selalu mendoakan saya, bahkan dia berpuasa selama 180 hari, meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan saya. Dan suatu kali ketika saya tidur, saya melihat Tuhan Yesus datang kepada saya dan dia mengatakan bahwa kamu sudah sembuh. Dan setelah itu saya bangun dan saya berkata kepada papi saya, papi, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Dan ketika itu saya berusaha untuk tidak minum obat lagi dari dokter. Karena obat dari dokter itu tidak menyembuhkan, hanya berusaha menenangkan saya. Tetapi saya coba 1 minggu, tidak minum obat, saya tetap tenang. Bahkan 1 bulan saya tetap tenang, sampai sekarang saya betul-betul sembuh. Bahkan yang dulu saya pikir hidup saya sudah berakhir, tapi Tuhan memberikan saya istri dan anak karena kebaikan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau Anda Salmon Girsang yang ini, masalah seberat apapun dalam hidup saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengalami pencobaan lebih dari kekuatan kita. Dan apabila kita dicobai, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Mau punya anak kayak gitu? Enggak percaya kan, sudah bilang tadi punya hidup dengan iman itu susah. Udah dikasih kesaksian gitu aja tetap enggak mau kan? Katanya tadi ku mau bertahan di tengah badai. Ya? Rick Warren bilang, choose to live by faith rather than
Bavia. Hiduplah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Yang pertama. Yang kedua, kita ini kurang berserah sama Tuhan. Ini masalah timing. Kenapa? Kita tuh punya kecenderungan bahwa kalau kita punya masalah, kita doa sama Tuhan, maunya masalah kita cepat selesai. Benar? Kalau doa dalam nama Yesus pusing segera sembuh, gitu kan? Ya. Kalau belum punya jodoh, jomblo dalam nama Yesus besok ketemu gitu ya. Ya kalau nggak ketemu besok ya jangan lama-lama lah, sebulan gitu ya. Kalau lagi butuh duit berdoa dalam nama Yesus supaya gajinya naik dan tanggal 25 benar-benar naik gitu kan. Maunya kita serba instan. Kita mau cepet dapat. Nah, kalaupun nggak dapat cepet sekali lagi ya, jangan lama-lama Tuhan. Kalau sudah mulai lama, kita sudah mulai mikir. Ini dapat atau enggak ya? Tuhan kasih atau enggak ya? Jangan-jangan Tuhan enggak kasih nih. Dan mulai kita berpikir, I need to do something. I have to do something. Aku harus melakukan sesuatu. Karena kelihatannya Tuhan tidak menjawab aku secara langsung, mungkin Tuhan minta aku untuk melakukan sesuatu. Dan kita tidak bisa berserah sama Tuhan. Ingat kisahnya Abraham. Udah dikasih tahu bahwa Sarah yang akan punya anak, bukan? Ya. Tapi bisa-bisanya dia bantu Tuhan. Dia kawin sama Hagar. Nah Tuhan, aku punya anak kan? Tapi Tuhan bilang bukan itu anaknya. Ya bukan? Atau kisahnya anaknya Abraham, Ishak. Tuhan sudah ngomong sejak awal bahwa yang akan jadi kepala itu Yakub, bukan Esau. Ya bukan? Tapi bisa-bisanya Ishak mencoba menghalangi Tuhan. Gak bisa Tuhan, aku lebih sayang sama Esau. Karena itu dia mau berkati Esau, bukan? Bisa-bisanya juga istrinya Ribka juga mau nolong Tuhan. Dia panggil Yakub, sini nih. Mari kita tipu bapakmu. Gitu kan? Seringkali kita punya kecenderungan gak bisa ngerain masalah kita sama Tuhan dan kita berusaha struggle sendiri, mencoba sendiri, menolong Tuhan dalam tanda kutip untuk menyelesaikan masalah kita. Tuhan perlu ditolong gak sih? Terus kenapa kita berusaha nolong Tuhan? Kenapa kita gak bisa menyerahkan permasalahan kita sama Tuhan? Saya pernah kayak gitu. Beberapa tahun yang lalu saya punya masalah besar di kantor saya. Saya doa, puasa, nangis sama Tuhan. Datang berhari-hari ke mesbah doa. Minta Tuhan bikin mujizat. Namanya bikin mujizat ya segera maksud saya gitu loh. Ya toh? Semua maunya gitu kan? Ya. Nah, Pak Walman lah contoh kita panggil contoh Pak Walman. Pak Walman kok mau bikin mujizat dalam nama Yesus? Maaf Pak Walman saya pakai ya. Dalam nama Yesus sembuh, gitu kan? Sembuh Pak? Enggak bukan? By the way kalian pernah doain Pak Walman enggak sih? Jangan-jangan enggak pernah doain nih. Doa kata ibu ini. Kalau ingat. Kita kan maunya gitu kan? Sama kayak saya juga gitu. Maunya Tuhan segera selesai masalah saya di kantor. Gede nih masalahnya ini. Saya berdoa sampai berlama-lama. Enggak selesai. Saya kemudian mikir, wah kalau gitu I have to do something. Seperti yang saya bilang tadi. Saya berusaha gini-gini. Enggak selesai juga. Sampai akhirnya saya bilang, gue gak kuat Tuhan. Gak bisa. Gue nyerah sama lu. Terserah lu lah mau gimana. Pokoknya gue udah gak bisa. Terus saya nangis aja udah. Serah sama Tuhan. Pelan-pelan Tuhan selesaiin. Pelan-pelan Tuhan selesaiin. Masalah itu selesai setelah beberapa tahun. Benar-benar selesai. Tanpa saya harus ngapa-ngapain. Ketika saya ngapa-ngapain gak selesai. Ketika saya gak ngapa-ngapain dan serahkan sama Tuhan, itu selesai. Seringkali kita ini kurang berserah sama Tuhan. Seringkali kita berusaha untuk membantu Tuhan. Kok gak bisa ya? Marah sama saya ini kelihatannya. Saya kurang berserah sama ini kelihatannya. Nah ini. Ingat,
perempuan yang 12 tahun pendarahan. Yang menyentuh jubah Yesus, saya bilang kalau aku sentuh aja, aku akan sembuh. 12 tahun loh dia pendarahan. Ingat, laki-laki yang di kolam itu. Sejak lahir dia lumpuh. Sejak lahir loh, kita nggak tahu umur berapa lama itu. Ya, ingat ini, Abraham. 25 tahun dia nunggu lahirnya Ishak. Bisa kita bertahan seperti itu? Saya sudah ngalami, saya bilang tadi. Bertahun-tahun saya minta sama Tuhan. Dan itu baru selesai beberapa tahun kemudian. But, his timing. Waktunya dia pasti lebih bagus dari waktu kita. Karena itu serahin sama Tuhan. Jangan bantu Tuhan. Ingat mereka ini. Mereka bertahun-tahun minta. Pada satu titik, Tuhan kasih sama mereka. Dan caranya luar biasa. Punya saya nggak ngerti kok bisa selesai gimana. Wanita ini cuma nyentuh jubahnya Yesus saja sembuh. Orang laki yang di kolam itu nggak tahu gimana kok tiba-tiba Yesus datang ke sana hari itu. Gak ada yang tahu cara Tuhan. Percaya, waktu dia pasti yang lebih bagus. Surrender mean leaving the future to God. Berserah itu artinya serahin aja masa depan kita sama Tuhan. Udah serahin aja. Enggak berarti kemudian kita enggak berusaha, enggak. Cuma jangan kemudian ngoyo mau bantu Tuhan gitu loh. Ya. Ketiga, bagian terakhir. Waduh, kok udah langsung melek semua. Belum, bagian terakhir untuk yang ini. Masih ada lagi nanti. Ya. Tadi saya bilang, yang ketiga adalah kalau kita punya kekhawatiran. Khawatir. Apa bedanya takut sama khawatir sih? Tahu nggak? Udah ngeliatin saya gitu lagi. Udah lah daripada lama-lama ya. Takut itu kalau masalah sudah ada di depan. Khawatir itu masalahnya belum tentu ada di depan. Belum jadi masalah sudah dikhawatirin. Dan itu saya. Saya suka gitu. Semua aku pikirin. Dulu belum punya istri, mikirin siapa istriku. Setelah punya istri, mikirin kapan punya anak. Setelah punya anak, ini anak nanti sekolahnya gimana. Setelah anak sekolah selesai, kerjanya gimana. Setelah kerja, kapan nikahnya. Setelah nikah, kapan punya cucu. Sekarang sudah punya cucu, cucuku gimana. Semua dipikirin. Kapan selesainya hidup ini? Ketawa ini berarti iya nih, terutama yang oma-oma ini. Kita nggak pernah berpikir dan kita selalu khawatir, dan khawatir. Kan kemudian ini yang saya bilang, what if? Gimana ya kalau, gitu kan? Pakai contoh Pak Walman lagi. Gimana ya kalau aku nggak sembuh? Gimana ya kalau nanti kejadian seperti ini, seperti itu, seperti ini. Apalagi Alkitab juga tulis di Ibrani 11 itu. Ibrani 11 tadi diawali dengan iman adalah, gitu tadi saya bacain ya. Tapi ditutup dengan kata-kata ini loh. Dan mereka semua tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Jadi ada tokoh-tokoh Alkitab yang memang enggak mendapatkannya dijanjikan. Contohnya ini, Musa yang tadi kita bilang luar biasa. Enggak bisa tuh masuk ke tanah Kanaan. Siapa lagi? Paulus minta supaya sakitnya sembuh, gak sembuh-sembuh itu sampai dia mati. Terus kemudian kita pikir gimana kalau kita nanti kayak gitu? Gimana nanti kalau kita kayak gitu? Dan itu membuat kita khawatir. Beberapa tahun ini saya pribadi kehilangan orang-orang dekat saya dan semuanya kena kanker. Dimulai dari ipar kami, kena kanker, dalam beberapa bulan meninggal, padahal sebelumnya dia mendoakan teman kami gereja yang kena kanker lebih dulu dan yang sampai sekarang masih hidup. Coba bayangin, dia malah mati. Kemudian orang anak buah saya di kantor, 2 orang meninggal, dua-duanya karena kanker. Bos saya di kantor meninggal karena kanker. Baru saja tantenya istri saya meninggal karena kanker dan hanya bertahan berapa bulan. Dan terakhir, cucu dari sopir saya yang ada di sana.
juga meninggal karena leukemia. Buat saya, terhadap orang-orang ini saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan jamah sembuhkan, dan saya berimani. Tapi mereka enggak sembuh. Mereka dipanggil Tuhan. Dalam kondisi seperti itu mungkin saya pikir, Tuhan gimana ini Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan kalau kayak gini? Kita mulai pikir, waduh Tuhan kalau kayak gitu nanti percuma aku doa. Dan kita pelihara kekhawatiran itu. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Sampai nyanyi, jangan kamu khawatir, gitu kan? Tapi toh kita tidak bisa menghilangkan rasa khawatir itu, bukan? Di tengah kekhawatiran seperti itulah, satu ayat yang selalu saya pegang itu adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Sebetulnya 1 Petrus 5 ayat 6, 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Saya suka bahasa Inggrisnya. Bukan serahkanlah. Cast all your anxiety to Him because He cares for you. Bukan hanya nyerahin, buang aja ya. Buang aja, kasih aja ke Tuhan. Buang aja kekhawatiranmu sama Tuhan. Karena Dia, He cares for you. Dia mempedulikan kamu. Ayat ini saya dapat ketika beberapa tahun yang lalu anak saya lulus, belum dapat kerja, dan dia mulai khawatir. Di bandara saya bilang, go cast all your anxiety to Him because He cares for you. Ayo doa, saya masih ingat itu. Dan dia dapat kerja. Tapi hidup tidak selalu seperti itu. Ya. Ada waktu-waktu juga gak kayak seperti itu. The root of anxiety is inadequate faith. Little faith in our God's future grace. Kekhawatiran itu akarnya adalah karena iman kita tuh terlalu kecil terhadap God's future grace. Kasih karunia yang Tuhan janjikan untuk masa depan kita. Kita tuh gak yakin bahwa Tuhan akan pelihara kita di masa depan. Karena itu khawatir sesuatu yang belum terjadi. Yang tadi saya bilang, belum punya anak mikir anak, sekarang punya cucu mikir cucu, nanti cucu janu mikir lagi apa, pikirin terus, gak pernah akan selesai. Ketika itu musuh iman kita, kalau kita mau mewujudkan itu dalam hidup nyata. Kalau kita takut, kita kurang berserah, dan kita khawatir. Sayangnya, tiga-tiganya ada di saya. Saya harus ngakui. Walaupun saya bawain renungan hari ini, saya itu orangnya tiga-tiganya ada. Ada waktu dalam hidup-hidup saya ini, saya begitu ketakutan. Saya merasa kayak kehilangan iman karena rasanya masalah saya hadapi itu besar banget. Kayak gunung yang tinggi itu. Apa ya bisa ya aku nyelesain masalah ini ya. Ada waktu-waktu tadi saya sudah cerita, punya masalah kok nggak selesai-selesai gitu. Kapan ya ini selesainya? Dan ada waktu-waktu di mana saya kemudian mikir, jangan-jangan masalahku nggak akan pernah selesai nih. Jangan-jangan Tuhan memang mau masalahku nggak selesai. Dan saya mulai khawatir dengan hidup saya. Walaupun saya sudah berdoa, saya bilang, walaupun saya sudah puasa, walaupun saya sudah mengetuk dengan keras pintu kemurahan hati Tuhan. So, dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Dan ini kuncinya buat saya. Ya. Saya lihat ini, saya jadi mau ketawa. Kok tegang banget semua gitu ngeliatin saya kayak saya ini musuh gitu loh. Ada 3 kunci aja. Semuanya kelihatannya sepele dan semuanya, ini tadi saya bilang tadi. Dan semuanya kayak klise, tapi sungguh-sungguh ini yang saya itu. 1, percayalah bahwa Allah kita lebih besar dari masalah kita. Percaya itu. Ya.
Look, see beyond Goliath. Ya, lihat lebih dari Goliath. Karena ada Allah kita. Daud melihat Goliath. Daud kecil, Goliath besar. Tapi Allahnya lebih besar dari Goliath. Yang kedua, waktu Tuhan, cara Tuhan itu pasti lebih baik dari waktu kita dan cara kita. Jadi jangan maksa Tuhan, jangan berusaha bantu Tuhan. Serahin aja sama Tuhan. Waktunya, caranya pasti lebih baik dari kita. Dan yang ketiga, kalaupun masalah belum atau tidak selesai, tadi saya bilang misalnya kayak Pak Walman, tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita mau, tetap aja percaya. Tadi pagi, saya tuh kadang sama Tuhan tuh heran kok. Saya lagi nyiapin ini tadi pagi, tiba-tiba baca renungan. Renungannya bisa gini. Pernah lihat orang naik panjat tebing itu kan ya? Nah, ini ada orang lagi latihan panjat tebing, dia ketakutan dia akan jatuh. Ya salah ya, kita juga gitu. Pelatih yang di bawahnya bilang, jangan takut. Aku tuh lebih berat dari kamu dan aku bisa kontrol kamu. Kalau kamu jatuh, aku akan pegangin dengan talinya, aku akan bisa nahan. Dia jadi berani, dan tapi ketika kemudian dia naik, dia tiba-tiba ingat kata-kata ini. Aku lebih berat dari kamu. Iya ya. In our spiritual life, dalam hidup rohani kita, Tuhan kita tuh lebih berat dari masalah kita loh. Lebih besar dari masalah kita. Dan dia sanggup nopang kita kok. Karena itu orang ini bilang, oke, kalau gitu aku bisa let go. Bisa keluarkan kekhawatiranku, ketakutanku, dan aku mulai berserah sama dia. Karena aku tahu dia akan kasih aku pada waktunya dan caranya. 3 ayat terakhir. Ini. Tak berkesudahan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ingat baik-baik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita mungkin masalah enggak selesai. Mungkin kita bergumul, masalah kita berat. Tapi ingat, kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ingat baik-baik, Tuhan setia kok sama kita. Dia gak akan ninggalin kita kok. Iman itu. Bagian kedua. Ayat kedua adalah cerita tadi yang saya bilang. Sadrah, Mesah, Abednego. Itu yang tadi saya bilang. Kalaupun Tuhan gak nolong, kata-kata ini luar biasa. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tuhan sanggup? Yes, Tuhan sanggup. Tapi kata-kata ini, tapi seandainya tidak, bukan tidak mampu loh Tuhan. Bukan tidak sanggup. Tapi kalau Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian, kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Dan tidak akan menyembah patung emas. Saya tiap kali baca ini saya gemeteran. Kalau Tuhan gak nolong saya tetap beriman sama Tuhan. Kasarnya gitu. Karena kasih setianya tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Ada itu. Walaupun Tuhan gak nolong saya, tadi saya bilang, walaupun Tuhan tidak membantu saya seperti yang saya pikirkan, cara dan waktunya, tapi aku tetap beriman sama Dia. Ini bagian terakhir, Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, kalau tadi cuma percaya, tapi kan namun aku akan tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tadi lagunya, Allah itu kekuatanku.
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Walaupun Tuhan gak tolong, walaupun masalahku tetap ada. Aku yakin Tuhan tetap setia sama aku. Dan karena itu aku masih bisa bersuka cita, beria-ria. Karena ada Allahku. Gak gampang hidup dengan iman. Tapi ingat tadi. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Ingat itu. Saya mohon pemusik dan pemuji tolong maju ke depan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu ya. Tapi saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya sebetulnya mau menutup dengan cerita-cerita yang buat saya contoh atau dalam tanda kutip pahlawan iman saya. Dan banyak. Ada dua yang terlintas dalam pikiran saya terus terang. Ketika saya mau nutup renungan hari ini. Tapi saya rasa saya punya satu orang yang rasanya lebih relevan dan lebih dekat dengan kalian. Pak Walman. Kemarin ketika saya memikirkan ini, saya cerita sama istri saya dan saya rasanya saya lebih cocok ngomong sama Pak Walman. Ketika beberapa waktu yang lalu Pak Walman cerita sama saya, tulang ekornya sakit. Saya nggak bisa bayangin untuk duduk dan kesakitan. Kemarin hari Sabtu itu saya jalan sakit aja rasanya nggak enak. Apalagi Pak Walman. Untuk duduk tuh nggak nyaman. Kalian bisa duduk dengan nyaman sekarang dia aja masih pakai bantal. Buat Pak Walman itu masalah yang besar. Yang tadi saya bilang maintenance problem. Dan dia udah menjalani beberapa lama. Berapa tahun Pak Walman? 5 tahun. Mungkin seperti yang tadi saya bilang, Pak Walman juga berpikir, ini kapan aku sembuh? Kapan aku selesai? Kemarin ke KL ya Pak Walman ya? Saya nggak tahu, saya beberapa hari ini saya WA-an sama Pak Walman sama Bu Joan, gembala saudara. Saya tanya kondisi gimana. Tadi saya datang saya tanya, Pak, gimana kondisimu? Di KL, saya nggak tahu sudah ngomong belum Pak? Saya ngomong nggak apa-apa ya Pak ya? Sampai di sana ternyata lambungnya bermasalah. Jantungnya bermasalah. Dia mengalami beberapa tes dan pujihan, nggak berat. Dia mengalami satu treatment, seharusnya jam 2 tapi ditunda ya Pak Walman ya. Dia mungkin mikir, Tuhan jangan-jangan aku gak akan sembuh seperti yang tadi saya bilang. Tadi saya tanya, sekarang gimana Pak Walman? Masih sakit. Aduh, saya bilang, rasain sakit tuh kayak apa? Kayak kemarin, yang buat saya sangat itu. Pak, saya malam ini pulang Pak. Saya pikir-pikir, saya gak nanya sih. Tapi saya pikir ngapain pulang gitu loh. Kenapa nggak nunggu sebentar cek dulu supaya tahu gitu loh. Ini jawabannya dia. Minggu depan saya tuh ngisi di GIA Mangga Besar ya Pak ya. Kalau malam ini saya nggak pulang, saya nggak ada di jemaat selama 2 minggu berturut-turut. Saya terharu saudara. Saya cerita sama istri saya bilang, Walman punya hati gembala yang luar biasa. Loh, ini mana pemujinya kok nggak ada? Ayo naik ke atas. Saya nggak tahu kalian pernah doain Pak Walman atau enggak. Tapi hari ini secara khusus kita mau berdoa buat Pak Walman. Buat saya, dia contoh dan teladan iman yang luar biasa. 5 tahun dia ngadepin kayak gitu. Dan tak bertahan. Kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini di Facebooknya Pak Walman dipakai ketika dia menunjukkan ruangan rumah sakit di Kuala Lumpur. Yuk. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. tiada yang menjawab
seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saya undang kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjauh, Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Saya undang kita semua mengarahkan tangan kita pada Pak Walman dan kita berdoa buat dia. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami punyai seorang gembala seperti hamba-Mu ini. Kami bersyukur karena dia punya hati yang begitu luar biasa untuk jemaat-Mu di gereja ini. Karena Tuhan, pada pagi siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dan kami semua jemaat sini berdoa buat hamba ini. Tuhan, Kau mendengar keluhannya, Kau mendengar jeritan hatinya dan Kau mendengar masalahnya Tuhan. Satu kami mohon Tuhan, tambahkan imannya, berikan kekuatan, berikan pertolongan padanya Tuhan. Biarlah saya sungguh-sungguh berharap kepadamu bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan untuk dia. Selalu baru tiap pagi. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau menjamah dia. Memulihkan dia Tuhan. Menyembuhkan dia Tuhan. Berkati gembala kami ini Tuhan. Supaya pulih Tuhan. Supaya sembuh Tuhan. Dan bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan dalam mendukungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat setiap kita yang mungkin punya masalah. Pergumulan-pergumulan dalam hidup. Yang rasanya begitu besar. Gak selesai-selesai dan mungkin kita akan berpikir kapan ini selesainya. Selesai atau enggak. Mari taruh tangan di dada dan doa sama saya. Tuhan Yesus, Kau setiap tahu setiap jemaat-Mu. Kau setiap tangan-tangan yang taruh di dada. Tuhan mengerti jeritan hati mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang menjawab mereka Tuhan. Makasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
kami menyadari dalam setiap langkah kehidupan kami diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, keadaan, pergumulan, dan beban hidup. Tetapi satu perkara yang kami yakini bahwa Tuhan sanggup menolong kami, dan Tuhan adalah pengharapan dan kekuatan kami. Itu sebabnya meskipun kami belum melihat dan merasakan pertolongan Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah, dan iman kami tidak akan pernah goyah. Karena kami tahu bahwa yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan terus meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami terus menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat, Engkau tahu pergumulan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya mereka terus akan melangkah bersama dengan Tuhan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan punya rancangan dalam hidup mereka. Kami bersyukur juga untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi, memperlengkapi dengan kuasa-Mu bahkan lebih lagi, sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang, baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, dalam pelayanan, bahkan di kantor. Tuhan akan terus mengurapi. Engkau juga memberkati istri dan anak-anak bahkan cucu, sehingga kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan melalui kehidupan mereka, dan hidup mereka boleh menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya firman yang sudah kami dengar itu akan terus terngiang dalam hati pikiran kami, dan kami praktekkan dalam kami menjalani hidup ini, sehingga kami akan tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama kami terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Gunawan Santoso. Hambanya yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan selalu memberkati Pak dalam pekerjaan, keluarga, apapun yang dilakukan Tuhan memberkati selalu. Dan juga Bapak Gembala kita, terima kasih pelayanannya. Kita terus mendoakan kepada Gembala jemaat kita di tempat ini supaya Tuhan pulihkan selalu. Amin ya. Kita sayang kepada Gembala kita, amin. Kita terus doakan, amin ya. Kita harus dukung selalu dan doakan selalu supaya Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Walman Tumanggor sembuh sempurna dalam nama Yesus. Nah, itu doa kita selalu, dan mari kita selalu bawa dalam setiap doa-doa kita. Ya, Bapak Ibu jemaat, pengumuman warta jemaat seminggu ke depan, sebagaimana biasa, ibadah-ibadah ke depan akan berjalan seperti biasanya. Pada hari Kamis ibadah permata, mari jemaat Tuhan untuk mengikutinya, untuk mendalami setiap firman Tuhan yang dipelajari pada ibadah-ibadah permata. Dan juga setiap hari Jumat ada doa jam 8 malam. Jam setengah 8, jam 7.30 malam setiap Jumat kita doa di tempat ini Bapak Ibu jemaat. Mari coba kita hidupkan kembali kehidupan doa kita, jemaat Tuhan di tempat ini dengan hadir pada setiap hari Jumat. Dan hari Sabtunya ada ibadah pemuda. Dan tentunya hari Minggu sebagaimana biasanya kita terus doakan. Ada juga sekolah minggu pada hari Minggu. Dan untuk petugas-petugas seminggu ke depan nanti akan kita umumkan dalam grup jemaat. Nanti akan disampaikan oleh koordinator penata layanan. Kemudian ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Pemuda Remaja Bagi Kristus akan hendak mengadakan penggalangan dana untuk disumbangkan kepada panti asuhan. Nah, ini kepada penggalangan dana untuk panti asuhan. Jadi di sini PIC-nya nanti Saudara Stephen. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan dan yang mau berpartisipasi untuk menyumbang dalam kegiatan PRBK ini, baik dalam bentuk dana uang maupun dalam bentuk barang, ada di situ bentuk-bentuk barang yang hendak disumbangkan, ada alat tulis, sembako, beras, minyak, telur, susu, dan
susu bayi, tas, buku, pakaian bayi, popok bayi. Kurang lebih ini bentuk-bentuk barang yang hendak kita sumbangkan kalau kita mau berpartisipasi, selain tentunya dalam bentuk uang. Dan ini nanti pemuda remaja bagi Kristus akan pergi ke panti asuhan tersebut untuk diberikan kepada saudara kita yang kurang mampu yang ada di panti asuhan tersebut. Mari Bapak Ibu yang terhatinya untuk berpartisipasi nanti bisa berhubungan dengan saudara Stephen. Nah ini PIC-nya saudara Stephen. Kurang lebih demikian pengumuman. Apakah ada pengumuman tambahan yang perlu disampaikan? Cukup. Nah ini Ibu Gembala jemaat kita berulang tahun di bulan ini dan di minggu ini kami warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala jemaat, Ibu Joanna, Tuhan memberkati selalu. Dan mari kita angkat pujian kepada yang berulang tahun minggu ini. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ibu Gembala jemaat. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kami undang untuk petugas persembahan untuk maju ke depan, singers juga untuk maju ke depan. Dan sebelumnya mari kita berdoa, nanti dipimpin oleh Ibu Susi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Bapa. Kita semua bersama-sama telah berkumpul di gereja-Mu ya Bapa, telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam pelayanannya, berkati juga dalam keluarganya, dan juga berkati dalam karirnya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Bapa. Tuhan bantu dan Tuhan pulihkan kembali kesehatannya ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyampaikan persembahan ya Bapa. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, kita akan berikan persembahan kita dan sambil kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihi aku selamanya. Katakan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berkurang bagi kami. Bahkan kasih Tuhan lebih dari cukup bagi setiap kami. Dan kami terus merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Itu sebabnya Engkau yang akan terus membimbing kami, mengajar kami, menuntun kami supaya kami terus berjalan dalam iman kepada Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh merasakan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dalam bentuk apapun itu, dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang Tuhan berikan dan kerjakan atas kehidupan kami. Dan kerinduan kami akan lebih dalam mengenal Engkau dan kami lebih kuat dalam iman. Sehingga kami tidak akan pernah goyah, tetapi kami akan berdiri teguh meskipun kami berada dalam situasi yang berat ataupun mungkin situasi yang tidak kami inginkan, karena kami percaya kasih Tuhan nyata dan besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali untuk hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang sudah melayani kami pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan, Engkau berkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami berdoa juga buat semua jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan akan terus memeliharakan mereka apabila mereka sedang mengalami pergumulan, beban yang berat ataupun masalah-masalah. Kami mohon kepada-Mu, kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya mereka juga terus akan hidup dalam iman dan mereka tidak akan pernah menyerah, karena percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan yang terbaik Tuhan kerjakan bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang tidak hadir pada hari ini, Kau lawat mereka, bangkitkan kembali iman mereka supaya mereka tetap memiliki roh yang menyala-nyala dan mereka terus merindukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat Ibu Joanna yang berulang tahun pada minggu ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan urapan dari Tuhan supaya sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dan tetap kuat di dalam iman, dalam melayani Tuhan dan mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas bangsa ini. Engkau yang akan mengurapi para pemimpin-pemimpin kami, mereka yang duduk dalam jabatan baik di pusat sampai kepada daerah. Tuhan akan mengurapi sehingga mereka melakukan yang terbaik dan penuh rasa tanggung jawab, bukan untuk kepentingan kelompok ataupun pribadi, tetapi untuk kepentingan bangsa kami secara menyeluruh. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat silakan duduk bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.